Halo, apa kabar semua? Anda pernah nggak sih mikir, apa ya rahasianya supaya kita bisa tetap bugar, tetap happy, waktu usia makin bertambah? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas jawabannya bareng-bareng. Dan ternyata, kuncinya tuh simple banget. Tetap bergerak. Yuk kita mulai petualangan kita buat nemuin panduan praktisnya. Oke, sebelum kita lanjut lebih jauh, saya mau tanya satu hal deh. Menurut Anda, apa sih hal yang paling mahal, paling berharga di dunia ini? Harta? Jabatan? Kayaknya bukan ya. Jawabannya, dan saya yakin kita semua pasti setuju, adalah kesehatan. Iya kan? Soalnya kalau badan sehat, wah rasanya kita bisa melakukan apa aja. Nah, biar obrolan kita runut, ini dia yang bakal kita bahas. Pertama, kita cari tahu dulu gimana sih proses menua itu dan apa efeknya ke tubuh kita. Terus, kita lihat kenapa olahraga bisa jadi solusi jitu. Habis itu, kita bakal bedah panduan praktisnya, pakai rumus FIT, gampang kok. Dan terakhir, kita akan lihat sama-sama olahraga apa sih yang paling cocok buat kita. Gimana, sudah siap? Oke, kita mulai dari bagian pertama ya. Ini soal impian kita semua, nggak terkecuali, yaitu menua dengan sehat dan bahagia. Dan ini penting nih, ini tuh bukan sekedar mimpi di siang bolong loh, ini tujuan yang sangat bisa kita capai. Kabar baiknya, kita semua punya kesempatan yang sama untuk meraihnya. Betul, jadi gini, proses menua itu kan sebuah kepastian ya, fase hidup yang wajar dan gak bisa kita hindari. Waktu ya terus berjalan. Tapi, nah ini tapinya, kita tuh bisa memilih gimana kita mau menjalani perjalanan ini. Mau lewat jalan yang mulus dan menyenangkan, atau jalan yang ya sedikit lebih menantang. Semua itu pilihannya ada di tangan kita, lewat gaya hidup kita sehari-hari. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kedua. Yuk, kita jadi detektif sebentar. Kita bakal intip apa sih sebetulnya yang terjadi sama tubuh kita seiring berjalannya waktu. Penting banget loh ini. Soalnya, kalau kita kenal perubahannya, kita jadi lebih tahu cara terbaik buat menjaganya. Coba deh, lihat angka ini. 1%. Kelihatannya kecil banget kan? Tapi jangan salah. Ternyata nih, setelah kita lewat usia 30, fungsi organ-organ kita itu bisa menurun sekitar, yaitu 1% setiap tahun. Coba deh kita hitung-hitung. Kalau 10 tahun, berarti 10%. 20 tahun, udah 20%. Ini tuh perubahan yang terjadi pelan-pelan, tapi pasti. Terus, apa efeknya di kehidupan kita sehari-hari? Nah, ini dia. Jantung dan pembuluh darah jadi sedikit lebih kaku. Makanya kita mungkin jadi lebih gampang capek. Paru-paru juga elastisitasnya berkurang, jadi napas kadang terasa lebih pendek. Otot sama sendi, jumlah otot bisa menyusut, sendi jadi kaku. Nah, ini nih yang bikin bangun tidur suka pegel-pegel. Belum lagi kepadatan tulang yang menurun, makanya risiko osteoporosis jadi lebih tinggi. Dan terakhir, komposisi tubuh kita berubah. Lemak tubuh cenderung meningkat. Ini semua wajar kok, bagian dari proses alaminya. Eits, tapi tenang dulu. Cukup ya ngomongin penurunannya. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling saya suka, solusinya. Dan solusinya ini bukan obat mahal atau perawatan yang ribet. Jawabannya sederhana, bisa dilakukan semua orang, yaitu olahraga. Ya, ini dia penangkal penuaan kita yang paling kuat. Coba kita lihat perbedaannya. Ini benar-benar kayak bumi dan langit. Di satu sisi, kalau kita nggak aktif atau sedentari, kita jadi lebih rentan kena penyakit, fisik menurun, dan ujung-ujungnya jadi lebih bergantung sama orang lain. Tapi, di sisi lain, kalau kita aktif, rutin olahraga, kita bisa memperlambat kemunduran fungsi organ tadi, kita bisa tetap mandiri, dan pastinya kesehatan dan kebugaran kita meningkat. Pilihannya jelas banget kan? Dan manfaatnya itu nggak cuma buat badan loh, ini paket komplit. Secara fisik atau fisiologis jelas, kapasitas aerobik, kekuatan otot, keseimbangan, semua jadi lebih baik. Nah, secara psikologis juga penting banget. Ini bisa ningkatin mood kita, mencegah depresi, dan yang nggak kalah seru, secara sosial, kita jadi nggak terlalu bergantung, plus bisa nambah teman baru pas olahraga bareng. Keren kan? Oke, semangatnya pasti udah mulai membara nih. Pertanyaan selanjutnya. Terus mulainya gimana? Nah, jangan bingung. Ada panduan praktis yang gampang banget diingat. Namanya prinsip FIT. F-I-T-T. Anggap aja ini kayak resep atau blueprint olahraga pribadi Anda. Kita mulai dari F yang pertama. F itu untuk frekuensi. Maksudnya, seberapa sering kita olahraga. Rekomendasinya itu antara 3-5 kali dalam seminggu. Ingat ya, kuncinya bukan tiap hari harus olahraga berat, tapi rutin. Sedikit-sedikit tapi konsisten itu jauh lebih bagus. Lanjut ke I, yaitu intensitas.
Seberapa keras latihannya? Nah, ini penting. Nggak perlu ngoyo. Mulai aja dari yang ringan-ringan dulu. Kalau badan udah mulai terbiasa, udah nyaman, baru deh pelan-pelan ditingkatkan. Pokoknya dengarkan sinyal dari tubuh kita sendiri. Jangan dipaksa. Sekarang, T yang pertama, yaitu time atau waktu. Berapa lama sih setiap kali latihan? Idealnya itu antara 20 sampai 60 menit per sesi. Tapi, kalau di awal-awal belum sanggup, jangan patah semangat. Bisa mulai 15 atau 20 menit dulu, itu udah bagus banget. Yang penting kan mulai dulu. Dan T yang terakhir, tipe. Jenis olahraganya apa? Nah, ini bagian yang paling seru. Rekomendasinya adalah pilih aktivitas aerobik yang paling Anda sukai. Dan tentunya yang sesuai sama kemampuan. Kenapa harus yang disukai? Supaya nggak terasa kayak beban, tapi justru jadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu. Nah, kita sampai di bagian terakhir. Setelah tahu resepnya, sekarang kita lihat menunya. Apa aja sih contoh olahraga yang cocok buat kita? Yuk kita intip beberapa pilihan yang seru. Lihat deh, pilihannya banyak banget dan asik-asik loh. Ada jalan kaki, paling gampang dan bisa di mana aja. Ada berenang, wah ini enak banget buat sendi. Atau bersepeda, bisa yang statis di rumah atau di luar sambil lihat pemandangan. Ada juga senam khusus lansia, senam aerobik yang low impact, bahkan dansa. Seru kan? Pilih aja mana yang bikin Anda senyum. Jadi, kalau boleh saya simpulkan, inti dari semuanya itu ada di sini. Kunci utamanya adalah memilih aktivitas yang benar-benar Anda nikmati, dan yang paling penting, melakukannya secara konsisten. Bukan soal olahraga apa yang paling hebat, tapi olahraga apa yang bikin kita bahagia. Karena rasa senang itulah yang bikin kita mau terus bergerak. Dan untuk menutup pembahasan kita, ada satu kutipan yang merangkum semuanya dengan sempurna. Bahwa partisipasi para lansia dalam aktivitas fisik yang teratur itu sangat-sangat disarankan dan punya banyak sekali manfaat. Jelas ya pesannya? Jadi, setelah kita ngobrol panjang lebar, pertanyaannya sekarang bukan lagi perlu atau enggak ya olahraga, tapi lebih ke langkah kecil apa yang bisa saya mulai hari ini. Nggak usah yang muluk-muluk, coba pikirkan satu hal kecil. Mungkin setelah ini jalan santai keliling rumah selama 10 menit, itu udah sebuah awal yang luar biasa. Terima kasih banyak sudah menyimak, selamat memulai dan tetap semangat bergerak.